pengesahan RKAS tahun anggaran 2021 hari Selasa tanggal 27 April 2021 dimulai pukul 10.30 WIB. Acara rapat pleno dipimpin oleh Bapak Ketua Komite, Bapak Haji Muhammad Anwari. Berikut adalah susunan acara rapat pleno pengesahan RKAS. 1. Pengarahan Ketua Komite dan sekaligus memimpin rapat komite rapat pleno. 2. Pemaparan RKAS oleh Bapak Kepala Sekolah dan tim penyusun RKAS. 3. Tanggapan peserta rapat. 4. Lain-lain. 5. Pengesahan RKAS tahun anggaran 2021. 6. Penutup. Sebelum kita mulai acara rapat pleno, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Haji Muhammad Anwari, sekaligus untuk memimpin rapat pleno pengesahan RKAS. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Indusari yang saya hormati, peserta rapat pleno SMK 1 Indusari yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberi nikmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat mengikuti rapat pleno di pagi dan siang hari ini dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Maka dari itu syukur kita bersama kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia ini, lebih-lebih besok di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta rapat pleno yang berbahagia, perkenankanlah kami di sini memimpin rapat pleno di pagi dan siang hari ini. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Maka dari itu mari kita buka rapat pleno di pagi dan siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari rapat pleno RKAS di sekolah menengah kejuruan ini bersama-sama nanti kita bahas, yang nanti akan diuraikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu semua semoga nanti bisa berjalan dengan mulus, tidak ada halangan satu apapun.
Saya mohon dengan hormat lagi sangat agar rencana-rencana kegiatan itu sesuai dengan apa yang sudah diusulkan dari masing-masing kegiatan, baik itu dari kesiswaan dan sebagainya. Jangan sampai kok rencana-rencana itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan akan kita laksanakan di tahun ini. Karena biasanya RKAS itu sesuai dengan kegiatan belajar mengajar, tetapi ini di tahun yang ini berubah menjadi tahun anggaran dari Januari Desember. Maka dari itu ada perubahan sedikit. Semoga nanti apa yang kita rencanakan itu semua sudah clear dan semoga bisa disetujui oleh Bapak Pengawas di Kabupaten Magelang ini. Cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua adalah pemaparan RKAS oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes UU Sanusi MD, dan tim penyusun RKAS. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Nusantara yang kami hormati beserta anggota, Ibu dari KSP Argo Subi, Ibu Direktur Turfiana Widianti SE yang kami hormati, Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nusantara, Pak Nurwida, Pak Abbas, Pak Dwi dan Pak Suadi yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian dari teknik kendaraan ringan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan dan teknik dan akuntansi yang kami hormati, dan Bapak Ibu perwakilan orang tua murid yang kami hormati, segenap peserta rapat termasuk ibu-ibu dari tata usaha yang kami hormati. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat pleno pengesahan rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun anggaran 2021 dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat dan besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta rapat pleno pengesahan RKAS SMK Negeri 1 Nusantara yang kami hormati, sebelum kami memaparkan rincian RKAS kita, sekolah kita tahun anggaran 2021 ini, dan intinya kami juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa saat ini masih pandemi COVID-19. Oleh karena itu tetap mohon di manapun kita berada dan di kesempatan apapun tetap melaksanakan protokol kesehatan agar kita semuanya bisa sehat, selamat dan tidak terpapar COVID-19 yang saat ini masih menjadi hantu kita semua. Karena di Eropa bahkan terjadi gelombang ketiga saat ini, mulai lockdown lagi. Bahkan selain Italia yang beberapa waktu yang lalu
menjadi viral kemana-mana saat ini, bahkan di India, yang walaupun sudah divaksin ternyata karena lengah tidak menerapkan protokol kesehatan, akhirnya sekarang juga terjadi sangat mencemaskan kita semuanya. Dan bahkan di lingkungan kita di Kabupaten Magelang, sesama keluarga besar SMK Negeri di Kabupaten Magelang, ada salah satu warga kita, Pak Adi Rahman Tanah, guru SMK Negeri 1 Salam, 3 hari Minggu yang lalu karena terpapar COVID dan meninggal dunia, rumahnya di Muntilan. Padahal ini hanya terpapar yang awalnya dari Bu Palupi, guru olahraga, ya, yang kebetulan putranya bertugas di RSC Magelang, kemudian terpapar, dan juga suaminya juga begitu, keluarga Bu Palupi. Bahkan Bu Palupi sendiri sempat 2 minggu di RSC, kemudian karena tidak ada perkembangan akhirnya dirujuk ke Sarjito, dan di Sarjito sampai disuntik plasma. Alhamdulillah sudah mulai membaik dan mudah-mudahan bisa segera sehat, selamat beserta keluarganya. Dan yang kemarin meninggal, yang terpapar dari beliau itu Pak Adi Rahman Tanah, yang merupakan salah satu guru di SMK Negeri 1 Salam. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, amin. Selanjutnya juga saat ini masih ada 5 keluarga guru tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Salam yang masih isolasi. Bahkan dari Cabit kemarin ke Pak Kepalanya, PLT-nya Pak Agus di sana diminta untuk di lockdown dulu 1 minggu dan SMK Negeri 1 Salam tidak boleh ada aktivitas untuk menjaga dan menghindari COVID-19. Alhamdulillah di SMK Negeri 1 Bindusari mudah-mudahan tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itulah makanya kami tidak henti-hentinya, baik pada kesempatan ini maupun di WA grup dan yang lain-lain, kami selalu mengingatkan saat ini masih pandemi, belum normal, sehingga kita saat ini dalam keadaan tidak normal dan dimanapun kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebagai awalan dari kami sebelum kami memaparkan LKS yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Bindusari ini 1 tahun ke depan. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan LKS ini perlu kita sampaikan bahwa ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Yang pertama, bahwa LKS ini biasanya disusun dan mengikuti tahun pelajaran. Jadi Juli tahun berjalan sampai dengan Juni tahun depan. Dan ini sebetulnya sudah kita susun, sudah kita sahkan pada bulan Juli yang lalu tahun 2020 dan akan berakhir besok bulan Juni 2021. Akan tetapi juknis yang kita terima beberapa waktu yang lalu, pertengahan bulan April ini baru kita terima, dan kita mendapatkan sosialisasi hari Selasa minggu yang lalu, seminggu yang lalu, mohon maaf Pak Ketua Komite, bahwa tahun ini RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, harus mengikuti tahun anggaran, sehingga tidak lagi tahun pelajaran. Dan itu berarti dimulai dari Januari sampai Desember 2021 ini, melewati tahun pelajaran 2020-2021, dan nanti bulan Juli berarti sudah masuk di tahun pelajaran 2021-2022. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita laksanakan rapat pleno untuk pengesahan LKS ini yang mengikuti tahun anggaran. Yang berikutnya juga yang berbeda saat ini, itu LKS itu harus melibatkan semua stakeholder atau pemangku kepentingan, sehingga pada rapat pleno ini pun kami selamat datang dan terima kasih Pak Ketua Komite beserta anggota Komite SMK Negeri 1 Magelang dan mitra kami dari dunia usaha, dunia industri, dari CP Argo Sumbing. Terima kasih Bu Turdiana Widianti SE selaku Direktur KSP Argo Sumbing, mitra kami khususnya yang dengan kompetensi keahlian akuntansi, ya Bu Italin. Ini Ketua Kompetensi Keahlian di SMK Negeri 1 Bindusari, Bu Italin. Terima kasih Bu Turdiana, dan
dan teman kami, mitra kami dari Komite Sekolah SMK Negeri 1 Winisari, kemudian perwakilan orang tua murid juga ada di sini, Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi, serta internal dari sekolah dari SMK Negeri 1 Winisari ini, baik dari pimpinan sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian juga Kasubag TU, ada bendahara BOS maupun bendahara BOP yang selama ini membantu kami dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini. Dengan kita rapatkan pada kesempatan ini, maka harapannya RKS SMK akan lebih akuntabel dan dari sisi transparansinya juga lebih transparan, karena kita bahas bersama-sama sebelum kita sahkan, sebelum juga verifikasi oleh pengawas sekolah SMK Pak Mahmud di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih, dan nanti mohon informasi, kemudian masukan dan sumbang sarannya untuk penyempurnaan RKS yang sudah kami susun ini. Tentu baru dari internal, oleh karena itu pada kesempatan ini ada dari pihak perwakilan orang tua murid, ada komite sekolah dan mitra kami dari dunia usaha, dunia industri. Nanti mohon masukan dan tanggapannya sehingga benar-benar nanti rencana kegiatan dan anggaran sekolah SMK Negeri 1 Winisari tahun anggaran 2021 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendapat dukungan baik dari komite, dari orang tua murid maupun dari dunia usaha mitra kita dari KSP Anggo Sumbing. Kemudian yang berikutnya juga perlu kita sampaikan bahwa komponen RKS SMK Negeri 1 Magelang, SMK Negeri 1 Winisari ini juga hampir sama dengan SMK negeri yang lain, di mana komponen pendapatannya hanya dari BOS pusat, kemudian BOP provinsi, dan sumber lain hanya kecil sekali. Itu baik dari UPJ, unit produksi jasa di sekolah kita, maupun dari kantin, karena selama ini pandemi kantin sudah 1 tahun tutup, tidak ada aktivitas, sehingga sumber pendapatan sekolah SMK Negeri 1 Winisari ini saat ini yang paling pokok adalah hanya dari BOS dan BOP provinsi. Oleh karena itulah yang kita tuangkan sebagai sumber pendapatan rencana anggaran dan kegiatan sekolah SMK Negeri 1 Winisari tahun anggaran 2021 ini pun terbesar. Yang paling dominan adalah dari BOS pusat, di mana nominalnya 1.600.000 kali jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik berapa bulan? 1.030-an ya Bu ya? 1.035, berarti itu 1.035 kali 1.600.000 itu untuk pendapatan BOS kita untuk operasional 8 standar nasional pendidikan, dan mulai standar pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan standar sarana prasarana, dan yang paling banyak ini di Sarpras, karena sesuai dengan hasil rapot mutu kita bahwa yang paling lemah dari 8 standar yang ada itu adalah di Sarpras. Oleh karena itu nanti di RKS ini pun yang paling besar selain untuk pegawai ini adalah di pengembangan Sarpras. Yang lainnya adalah standar pembiayaan, kemudian standar penilaian. Itu yang dianggarkan di dalam RKS ini, baik dari BOS maupun dari BOP. Itu tadi dari BOS 1.600.000 kali 1.035. Kemudian yang keduanya dari BOP. BOP sebetulnya ada peningkatan yang cukup tinggi dari 1.300.000 itu. Dari 1.300.000 menjadi 1.600.000 menjadi 2.500.000. Dari 1.600.000 menjadi 2.500.000. Jadi ada selisih cukup lumayan 900, tapi perbedaannya kalau dulu gaji di TTPTT itu langsung ditanggung oleh provinsi,
Bahkan yang BOP 2020 kita BOP-nya dipotong, dipangkas untuk membantu itu ya Pak gaji. Tapi yang sekarang kita ditambah BOP-nya, tambah 900 menjadi 2.500, tapi gaji PTT dan gaji GTT dan PTT ya dari BOP itu. Sehingga nanti mungkin bisa kita lihat bersama-sama di rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini untuk pengeluaran pegawai itu akan kelihatan cukup besar karena memang dulu ditanggung oleh pemerintah provinsi langsung DPT, tapi sekarang dimasukkan ke dalam pengeluaran BOP. Itu jadi ada BOS dan BOP, sedangkan sumber lain sangat kecil sekali sehingga mungkin tidak ditanggungkan dulu, tidak ada karena kita tidak punya gedung yang bisa disewakan, kemudian UPJ juga kita tidak belum berjalan sehingga hanya 2 pendapatan itu. Karena kalau gaji yang rutin dan biasa untuk ASN baik dulu maupun pegawai yang PNS itu sudah langsung ke masing-masing dan dari provinsi langsung, dan ini yang kita kelola dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah ini namanya BOS pusat dan BOP, dan nanti kita implementasikan, kita realisasikan untuk pengembangan 8 standar nasional pendidikan yang sudah dirancang merupakan program sekolah dan dibiayai dari luas sumber tadi, termasuk juga untuk gaji guru tidak tetap atau BPT dan PDT. Dan nanti secara detailnya untuk rancangan dari rencana kegiatan dan anggaran sekolah akan disampaikan oleh tim penyusun RKS SMK Negeri 1 Bintari. Di sini ada Tuhan, kemudian ada Bendahara Bos, Bu Sri, dan juga ada Bu Atik. Terima kasih yang selama ini sudah menyusun, walaupun waktunya juga sangat sempit, tapi alhamdulillah sudah dapat menyusun RKS yang akan kita serahkan besok hari Jumat tanggal 30 April sesuai dengan batas akhir untuk dikumpulkan di Kantor Dinas Pendidikan Wilayah 8. Untuk itu kami persilakan dan membantuannya Tuhan nanti dibantu oleh tim yang lainnya untuk menyampaikan detail dari rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Karena waktu ini juga ini terbatas sehingga nanti mungkin rekapannya saja yang bisa ditampilkan untuk gambaran kepada kita semuanya, dan nanti kita bahas bersama-sama, mohon tanggapannya, mohon masukannya sehingga RKS ini nanti bisa disahkan pada kesempatan ini untuk nanti kita laporkan, kita serahkan ke cabang dinas pendidikan wilayah 8 untuk diteruskan oleh provinsi. Saya kira demikian dari kami, dan mohon monggo Tuhan nanti dibantu yang lainnya untuk memaparkan secara detail rencana kegiatan dan anggaran sekolah SMK Negeri 1 Bintari tahun anggaran 2021. Itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, kami dari tim penyusun RAKS telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun RAKS ini. Untuk dana BOP itu RAKS ini sumber dana yang kita peroleh itu dari dana BOP dan dana dari BOS. Untuk dana BOP tahun 2021 ini kita mendapatkan alokasi dana sebesar 2.587.587.500.000 rupiah. Dana tersebut untuk digunakan satu sebagai honor GTT-PTT sebesar 821.077.428 rupiah. Untuk anggaran yang kedua yaitu belanja alat listrik dan elektronik seperti lampu, baterai dan sebagainya itu 48.034.200 rupiah. Untuk biaya materai
3 juta rupiah. Untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan 35.738.164 rupiah. Untuk biaya laundry 2.353.500 rupiah. Untuk belanja alat dan bahan praktek dari berbagai jurusan termasuk normatif adaptif itu 437.541.839 rupiah. Untuk belanja yang selanjutnya, belanja dekorasi dan dokumentasi 4.335.000 rupiah. Untuk belanja souvenir atau cenderamata 4.200.000 rupiah. Untuk belanja bahan garis miring material 15.514.200 rupiah. Belanja barang dan jasa untuk alokasi dana BOS 2 juta rupiah. Untuk perawatan kendaraan bermotor 10.568.200 rupiah. Untuk biaya cetak dan penggandaan 10.500.000 rupiah. Untuk biaya sewa alat pengangkat 22.400.000 rupiah. Untuk biaya sewa perlengkapan dan peralatan kantor 4.931.000 rupiah. Untuk belanja makan minum, ini yang dimaksud belanja makan dan minum di sini untuk yang kegiatan menunjang, bukan untuk kegiatan membiayai makan dan minum guru, karyawan maupun siswa, yaitu sebesar 28.600.000 rupiah. Untuk biaya pakaian kerja yang dimaksud di sini yang memang bisa dibiayai oleh dana BOS dan digunakan untuk untuk kegiatan yang memang memerlukan biaya pakaian kerja, misalnya dari ini siswa untuk paskib dan lain sebagainya. 22.217.400 rupiah. Untuk biaya perjalanan dinas 52.650.000 rupiah. Untuk biaya pemeliharaan ini yang paling besar 836.554.060 rupiah. Untuk biaya kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 21.332.625 rupiah. Di sini kami tadi sudah menyampaikan untuk honor GTT dan PTT. Di sini muncul lagi honor non PNS yang kami biayai. Ini adalah untuk pegawai yang masih ijazahnya itu SMP dan tidak masuk dalam penggajian dari yang mendapatkan SK dari gubernur, dan untuk outsourcing ini sebesar 204.451.884 rupiah. Maaf, kami ulang, 204.451.884 rupiah. Demikian yang untuk anggaran dana BOP. Untuk anggaran dana BOS ini kami sampaikan ringkasnya. Dana BOS untuk tahun anggaran 2021 ini sebesar 1.667.200 rupiah. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar 980.951 rupiah. Untuk belanja modal peralatan ini sudah final 406.289.000 rupiah. Untuk belanja modal aset tetap
lainnya ini berupa buku-buku yang menunjang untuk buku-buku pelajaran dan yang menunjang pelajaran adalah sebesar 279.960.000 rupiah. Adapun uraian secara detailnya ini di sini, tapi udah saya diringkas seperti tersebut yang sudah kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon tanggapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang peserta rapat pada hari ini. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari tim penyusun RKAS. Saat ini akan diberi waktu untuk tanggapan peserta rapat. Tanggapan dipersilahkan kepada Bapak Sumarjana SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami hanya ingin membetulkan apa yang telah disampaikan oleh bukan tadi ya, yaitu mengenai poin hanya pembetulan nama. Jadi kalau tadi kan yang 20 juta tadi kan sewa alat sewa alat pengangkat. Nah, itu sebetulnya untuk program item yang betul itu adalah relayout dan instalasi bengkel mesin. Jadi itu kan rencananya kan bengkel mesin yang lama, yang bengkel mesin itu kan di mau mesin-mesin itu rencana mau dipindah ke bengkel yang baru. Nah itu nanti isinya diantaranya adalah sewa forklift, kemudian instalasi mesin dan pembelian kabel dan panel. Jadi nanti tolong untuk pembetulan dalam poin itu ditulis relayout dan instalasi bengkel mesin. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembetulan namanya tadi oleh Bapak Sumarjana. Kemudian tanggapan berikutnya oleh Bapak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Humas atau HKI ada 3 yang ingin kami sampaikan atau sarankan. Yang pertama terkait dengan kegiatan kesesuaian, yaitu yang memerlukan dana cukup besar kunjungan industri, itu masih bisa atau tidak direvisi untuk anggaran ini, karena yang paling pokok itu dari kegiatan itu adalah sewa atau untuk angkutan atau bus itu kira-kira bisa atau tidak dimasukkan dalam anggaran ini, sehingga nanti kalau itu bisa, besok itu kita hanya tinggal memikirkan akomodasi saja. Kalau bisa itu bisa lebih ringan. Selama ini kan cukup besar untuk kegiatan itu. Jadi kalau masih bisa direvisi, kita pengen bisa dimasukkan untuk sewa angkutannya khusus untuk kunjungan industri. Itu yang kedua. Dari tadi untuk yang rincian BOP itu tadi tak tengok itu angka terakhir sampai di ribuan itu kan variatif, ada yang 40, ada yang angkanya 164. Lah itu asal usulnya itu berasal memang dari sebuah hitungan yang ketemunya angkanya seperti atau tidak. Yang angka 3 terakhir itu kalau tidak kan bisa direvisi lagi, karena kan angka anggaran kan 00 itu terakhir itu. Jadi kalau nanti bisa diringkas kan itu dirubah sehingga nanti angka terakhir cukup 00, jadi biar gampang untuk kita mengingat kita punya anggaran sekian, jadi tidak perlu ada angka satuan 8 dan sebagainya. Itu kalau sudah direvisi, jadi cukup angkanya 00 gitu loh. Itu 3 angka yang terakhir. Terus yang ketiga, karena ini berlaku untuk 1 tahun anggaran, baru nanti di tengah semester kan sudah ada perubahan itu, yaitu perubahan tentang data jumlah siswa. Yang ini adalah merupakan adalah data jumlah siswa itu, karena bagaimana bila terjadi perubahan di pertengahan tahun kita ada perubahan data jumlah siswa. Demikian untuk dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Suwardi SPD. Kemudian kami memberikan waktu untuk tanggapan dari peserta rapat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
Saya dari wali murid siswa atas nama Yul Arsil Majid kelas 10 TKR 2 dari kelas 10. Kemudian selanjutnya atas nama Wibriantoro, kemudian anggapi dari rencana anggaran tersebut. Mungkin apa yang diusulkan dari Pak Wadi tadi, kalau memang bisa dimasukkan untuk anggaran transportasi, mungkin kan bisa meringankan dari wali murid. Mungkin dari kami selaku wali murid hanya itu yang bisa saya tanggapi. Untuk yang lain kelihatan sudah ada perhitungan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Komite SMK Negeri Sari, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu guru. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon izin Pak, saya Turfiana Diati dari KSP Agus Sumiwandiri. Ya, di mana di sini saya selaku Budi dari jurusan akuntansi yang kebetulan sudah 2 tahun ini pernah mengikuti ujian kompetensi. Ya, ini suatu penghormatan bagi kami diundang. Ini baru pertama kali kami hadir dalam acara ini untuk kegiatan RKAS sekolah. Monggo kami mengikuti yang sudah dilaksanakan dari sekolah. Semoga ini menjadi awal lebih baik dari sekolah di masa pandemi ini. Harapan kami di sini sebagai Budi bisa bekerja sama berkelanjutan baik dari siswa maupun dari sekolah. Itu saja Bapak. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman tanggapan peserta dimohon ada tanggapan dari jawaban dari Bapak Kepala Sekolah selaku Ketua PKAS SMK Negeri 1. Bapak Ketua Komite yang kami hormati, untuk menjawab apa yang dari tanggapan dan juga masukan dari teman-teman kami beserta rapat pleno pengesahan RKAS SMK Negeri 1 Indonesia ini. Yang pertama tadi ada dari Pak Sumarjono, terima kasih sudah disampaikan tadi, sifatnya hanya untuk meluruskan apa yang tercatat di dalam RKAS tadi, di mana alat pengangkat itu yang dimaksud adalah untuk melaksanakan layout dari bengkel permesinan. Terima kasih Pak Marjono untuk sewa profitnya. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Suhadi terkait dengan hubungan industri, nanti dia menjawab dari tim kami, dari Tuhan, Bu Sri maupun Mbak Ati yang secara detail untuk menyampaikan jawaban ini. Yang berikutnya dari Pak Suhadi juga untuk yang tadi mungkin dari angka yang 3 terakhir itu, kalau umpamanya bisa dijelaskan, biasanya emang tidak ada uangnya juga kalau rupiah yang 3 terakhir itu. Oleh karena itu nanti bisa ditanggapi juga dari tim kami. Kemudian yang ketiga terkait dengan jumlah perubahan di bulan Juli yang akan datang itu dengan pergantian siswa, ada yang lulus kemudian digantikan dengan siswa baru. Ini sesuai dengan arahan dari Sakil, Bapak Pengawas dan Dinas yang ada. RKAS yang mengikuti tahun anggaran ini bisa nanti ada revisi sampai 4 kali, sampai 4 kali, sehingga nanti mungkin bulan Juli dengan adanya perubahan siswa kita akan revisi yang pertama, kemudian nanti mungkin ada lagi yang keduanya mengikuti kegiatan, karena informasinya kan kita juga akan ada pemberlakuan kurikulum baru. Mungkin di sana nanti harus ada penyesuaian, buku ajar, ada sosialisasi kurikulum baru dan sebagainya, sehingga kegiatan-kegiatan itu nanti akan menyelesaikan dan kita revisi lagi dan seterusnya, sehingga tetap masih ada kesempatan Pak Wati untuk revisi RKAS ini walaupun nanti sudah kita sahkan bersama-sama.
Yang berikutnya, yang ketiga dari Pak Dwi yang mewakili atas nama orang tua murid dari siswa kita SMK Negeri 1 Indonesia ini. Terima kasih. Dan nanti perlu kita sampaikan memang betul kalau bisa dibiayai dari BOK atau dari BOS, kunjungan industri ini yang merupakan bagian penting dari anak-anak kita siswa SMK yang nantinya akan menjadi lulusannya akan terjun di dunia industri. Kalau kunjungan saja belum pernah, walaupun nanti akan ada PKL kan ini jadi kalau kata Pak Gubernur itu ya sama saja kalau SMK tidak praktek ya tidak keren. Ya. Oleh karena itu nanti kalau memang bisa didanai, saya kira nanti karena memang mulai tahun Januari 2020 sekolah-sekolah negeri SMK di dalamnya yang bernaung di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini tidak ada lagi yang pertama SPP. Kita tidak menarik SPP atau sumbangan partisipasi masyarakat. Yang kedua, sumbangan pengembangan investasi juga kita tidak boleh menarik. Kemudian yang istilah lainnya sumbangan atau uang gedung juga kita tidak menarik, sehingga sekolah-sekolah negeri memang hanya mengandalkan dari BOP dan BOS. Sebetulnya masih dimungkinkan sifatnya sukarela dari alumni atau dari pihak lain yang sifatnya CSR dan sebagainya, tapi kan SMK Negeri 1 Indonesia tidak mendapatkan itu. Oleh karena itu ini kita hanya mendapatkan alokasi pendanaan untuk mengelola, mengembangkan, menyiapkan anak bangsa siswa SMK Negeri 1 Indonesia agar mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tuntutan Dudi, itu adalah dari BOP dan dari BOS pusat ini. Saya kira itu tanggapan dari kami. Terima kasih dan mohon tambahan penjelasan tadi terutama kaitannya dengan apakah mungkin kunjungan industri dibiayai dari BOS maupun dari BOP, terutama untuk sewa bis, ya Pak ya, untuk sewa bis. Kemudian yang keduanya tadi yang angka 0 angka 3 terakhir itu kalau bisa dibulatkan menjadi 0 itu kan memudahkan kita dalam pembelanjaan ataupun realisasi kita. Terima kasih, monggo yang akan menjawab kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bendahara Bos mau menanggapi pertanyaan dari Bapak Suwadi, yaitu apakah bisa sewa angkot untuk kunjungan industri. Kalau dari dana BOS itu berdasarkan Juknis BOS tahun 2021, untuk sewa angkot kunjungan industri itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah transport monitoring atau penarikan PKL atau praktek industri. Jadi dari dana BOS itu boleh digunakan untuk transport monitoring atau penarikan PKL praktek industri. Hanya itu. Jadi kalau untuk kunjungan industri untuk sementara ini belum boleh dan di Juknis juga nggak ada. Tapi kalau untuk monitoring dan penarikan PKL untuk transport SPPD itu boleh. Sementara dari saya sekian tanggapan dari Bapak Suwadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dana BOP di sini Juknis BOP ada belanja sewa, yaitu untuk sewa rumah, gedung, gudang, parkir, tanah dan lahan, yaitu belanja untuk pembiayaan sewa rumah, gedung, parkir, tanah atau lahan yang karena sifatnya wajib dibayarkan. Kemudian yang kedua ada sewa belanja sewa sarana mobilitas, yaitu biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan sewa kendaraan guna mendukung suatu kegiatan satuan pendidikan yang berdasarkan pertimbangan harus dilakukan sewa. Kemudian untuk sewa yang selanjutnya yaitu sewa alat berat, yaitu sewa biaya yang digunakan untuk pembiayaan alat berat yang karena sifatnya satuan pendidikan harus melakukan sewa, seperti yang untuk
mesin itu. Kemudian sewa yang keempat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, yaitu belanja untuk pembiayaan perlengkapan dan peralatan kantor pada waktu tertentu yang karena sifatnya diperlukan oleh satuan pendidikan. Jadi ada 4 belanja sewa untuk dana BOP. Jadi Memungkinkan. Yang kedua untuk sewa sarana mobilitas, biaya dikeluarkan untuk pembiayaan sewa kendaraan yang guna mendukung suatu kegiatan, suatu pendidikan. Biasanya yang dimasukkan adalah untuk yang pramuka nih, yang sewa truk untuk kegiatan pramuka. Pramuka biasanya memang bisa masuk, tapi Iya. yang kaitannya untuk kunjungan industri nanti kita Kita konsultasi. ya kita juga belum tahu karena itu Besok mau konsultasi. Jadi Iya. kita mungkin besok bisa kita tanyakan. Iya. Kemudian untuk yang kedua tadi, untuk angka yang terakhir itu, yang pertama karena gaji PTT GTT itu daftarnya sudah dari provinsi Pak, jadi kita nggak bisa mengubah. Kalau mengubah yang terakhir baru mengubah semuanya. Kemudian yang kedua karena pajak, yang biasanya sudah dibayarkan dari tokonya itu sudah tertera notanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tanggapan dan setelah ada beberapa ralat kemudian sudah disepakati bersama, maka acara hari ini adalah pengesahan RKAS tahun anggaran 2021 SMK Negeri 1 Windusari. Kepada Bapak Ketua Komite kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah memaparkan RKAS di sekolah ini dan tanggapannya, dan alhamdulillah sudah direvisi. Maka dari itu untuk kali ini RKAS Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Windusari bisa-bisakan? Bisa-bisakan? Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RKAS tahun anggaran 2021 SMK Negeri 1 Windusari yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat pleno SMK Negeri 1 Windusari. Maka berakhirlah acara rapat pleno pengesahan RKAS tahun anggaran 2021 SMK Negeri 1 Windusari. Sebelum kita mengakhiri rapat pleno ini, marilah kita mengucap syukur atas kelancaran acara ini dengan